Film dibuka dengan memperlihatkan pasangan suami istri muda yang baru saja menikah bernama Bea dan Paul. Hari ini mereka baru saja tiba di sebuah villa yang terletak di wilayah terpencil yang jauh dari perkotaan. Mereka berdua sengaja menginap di tempat ini bermaksud untuk berbulan madu. Setelah melakukan sedikit room tour singkat di villa ini, mereka berdua pun langsung ke inti acara karena Paul dan Bea sudah tak sabar lagi untuk melakukan push rank bersama di tempat yang estetik seperti ini. Di keesokan paginya, mereka berdua menyiapkan sarapan bersama. Di momen ini, Bea menanyakan sesuatu hal kepada Paul. Bea berkata, apakah Paul ingin segera memiliki seorang anak darinya? Namun, Paul menjawab, dia tidak ingin mempunyai seorang anak pun dari Bea. Tapi tak disangka, rupanya jawaban Paul ini menyinggung perasaan Bea yang membuat mood Bea seketika berubah di pagi ini. Paul yang merasa ada yang tak beres dengan ucapannya tadi, lalu menghampiri Bea untuk meminta maaf dan berusaha menjelaskan semuanya kepada Bea bahwa sebenarnya dia tak bermaksud seperti apa yang dikatakannya tadi. Pasangan tersebut lalu berinisiatif mengendarai sebuah bot menuju ke tengah danau yang berada tidak jauh dari villa tersebut. Seketika, Paul pun meminta Bea untuk melepaskan seluruh pakaiannya karena Paul berniat untuk mengajak Bea push rank lagi di atas perahu ini. Namun Bea hanya menuruti sebagian permintaan Paul karena Bea takut kalau dilihat oleh warga sekitar danau tersebut. Akhirnya, mereka berdua pun memilih untuk kembali pulang ke villa untuk menuntaskan hajatnya di sana. Tepat di sore harinya, mereka berjalan-jalan di lingkungan sekitar sini dan tanpa sengaja menemukan sebuah restoran milik dari warga lokal. Mereka berdua pun berinisiatif untuk masuk ke sana bermaksud untuk mencoba hidangan yang tersedia di restoran itu. Namun bukannya mendapatkan sambutan yang ramah, mereka berdua malah bertemu dengan pria galak yang merupakan pemilik dari restoran ini. Pria ini seketika memperhatikan wajah Bea dan dia pun langsung mengenalinya. Pria ini pun memperkenalkan dirinya sebagai Will, teman lama Bea yang sudah lama tak bertemu. Sewajarnya teman lama yang sudah lama tak berjumpa, Will dan Bea pun mulai berbasa-basi. Will mengatakan kalau restoran ini merupakan kepunyaannya bersama dengan istrinya yang bernama Annie. Will juga meminta maaf karena telah bersikap kasar di awal tadi. Di tengah obrolan ini, tiba-tiba istri Paul yang bernama Annie keluar dari dalam rumahnya. Dia tampak tergesa-gesa ingin pergi keluar, namun Will langsung mencegahnya. Dia beralasan kalau istrinya sedang tidak sehat hari ini. Will pun lalu segera mengalihkan suasana dengan menawarkan untuk menghidangkan sejumlah makanan. Bea pun hanya tersenyum merespon tawaran Will ini. Namun parahnya, Will malah terpesona dengan senyuman Bea tersebut. Namun Paul dan Bea memilih untuk segera pergi meninggalkan restoran aneh ini untuk kembali lagi ke villa mereka sambil membahas kelakuan Will dan juga istrinya tadi. Malam ini, Paul dan Bea yang tengah terlelap tiba-tiba harus dikejutkan dengan bunyi alarm yang sengaja disetting oleh Paul. Paul pun segera bergegas untuk bersiap-siap. Rupanya, Paul sengaja memasang alarm tersebut karena dia berniat untuk pergi memancing. Namun, saat dia keluar pintu dan akan beranjak pergi, Paul memeriksa ponselnya yang rupanya masih menunjukkan pukul 3.40
17.45 dini hari, yang menandakan Paul terbangun di jam yang salah. Dia pun kembali masuk ke dalam villa dan mengurungkan niatnya. Namun di momen ini Paul tak mendapati keberadaan Bea yang tadi berada di atas ranjang. Dia pun lalu berusaha mencari keberadaan Bea di setiap sudut villa ini karena menyangka Bea sedang mengajaknya bercanda di malam ini, hingga Paul pun menyadari kalau pintu belakang dari villa ini tak terkunci, yang menandakan ada seseorang yang baru saja melewati pintu ini. Dengan perasaan yang sedikit cemas, Paul pun memberanikan dirinya untuk melangkahkan kakinya menuju ke dalam hutan di tengah malam yang sangat gelap ini demi untuk menemukan keberadaan Bea sang istri. B? Sambil terus melangkah dan memanggil-manggil nama Bea, Paul pun akhirnya menemukan sosok Bea istrinya, namun dengan keadaan yang tak lazim. Di momen ini, Paul menemukan Bea yang sedang berdiri kaku sendirian di antara pepohonan di hutan ini, tanpa menggunakan selai pakaian pun di badannya. Paul pun langsung mencoba mendekati Bea, lalu mencoba menyentuhnya. Sontak langsung membuat Bea terkejut dan histeris lalu tersadar. Paul langsung menggendong Bea untuk membawanya lagi kembali ke villa. Sadar ada yang tak beres dengan istrinya, Paul pun menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun Bea tak memberikan jawaban yang pasti. Dia hanya mengatakan kalau dia baik-baik saja, dan Bea hanya berusaha meyakinkan Paul kalau dia sedang mengalami sleepwalking dan tak ada yang perlu dicemaskan. Paul terbangun di pagi ini dengan Bea yang lagi-lagi tak berada di sampingnya. Ternyata Bea sudahlah bangun lebih dulu daripada dirinya yang saat ini tengah menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Paul mencium aroma gosong dari roti yang dipanggang oleh Bea. Rupanya Bea tak mengoleskan mentega ke rotinya. Anehnya, Bea bahkan tak menyadari kalau itu adalah suatu kekeliruan. Tak hanya itu, dia juga lupa cara membuat kopi yang benar. Kejadian semalam seakan membuat Bea lupa, walaupun dengan hal-hal yang sepele. What are you doing? This fatty one. That's funny. Keanehan berikutnya juga semakin dirasakan oleh Paul, yang mana saat Paul mengajak Bea untuk ke tengah danau untuk menangkap sebuah katak, Bea tak tertawa mendengar jok receh yang biasa dilontarkan Paul untuknya. Ditambah Bea yang tiba-tiba berani untuk melompat ke danau tersebut yang sebelumnya dia bahkan takut untuk melakukannya. Paul pun terpaksa membawa Bea kembali dengan keadaan basah kuyup. Setelahnya, Paul mengajak Bea untuk bermesraan lagi. Tanpa sengaja, Paul melihat bercak merah yang ada di paha bagian dalam dari Bea. Bea mengatakan kalau bercak merah tersebut disebabkan oleh gigitan nyamuk. Walaupun Paul menyadari itu sebenarnya bukanlah tanda yang disebabkan oleh nyamuk, Bea pun langsung mengalihkan suasana dengan alasan ingin tidur siang. Paul yang mulai menaruh curiga kepada istrinya. Di siang ini, dia pun mulai masuk ke dalam hutan untuk mengecek lokasi di mana dia menemukan Bea semalam. Sambil terus melihat ke sekitar, dia pun akhirnya menemukan pakaian Bea dengan keadaan yang telah ternodai oleh lendir. Sekembalinya dari hutan, cara diam-diam, Paul mendapati Bea sedang berbicara sendirian di depan cermin.
Di malam harinya, Paul mengajak Bea untuk melakukan permainan untuk menghilangkan kebosanannya di tempat ini, yang kemudian berlanjut ke momen bermesraan. Namun seperti sebelumnya, kali ini Bea juga menolak Paul dengan alasan kepalanya sedang pusing dan tak fokus jika harus melakukan hal tersebut. Semakin Paul sabar, perilaku Bea semakin tak jelas. Di momen ini, Paul mulai sedikit mencoba mengorek hal yang mungkin disembunyikan oleh Bea dari dirinya. Paul pun mulai menyinggung tentang keberadaan baju yang sebelumnya dia temukan di dalam hutan. Namun Bea beralasan jika baju tersebut sudahlah dibuangnya bersama pakaian kotor lainnya yang tak mungkin dipakainya lagi. Malam ini, tidur Paul pun tak nyenyak karena dia sangat waspada terhadap istrinya yang mungkin akan menghilang lagi. Dan benar, malam ini Bea beranjak lagi dari ranjang. Paul yang memang sudah terlanjur menaruh curiga segera memastikan keadaan. Namun Bea beralasan hanya mencari minum malam itu. Sesuatu yang aneh pun terjadi. Cahaya misterius menyorot ke arahnya di malam ini. Untuk memastikan keadaan, Paul mengambil senjata dan berusaha mengetahui siapakah orang di balik teror misterius ini. Sebagai peringatan awal, Paul pun menembakkan senjatanya itu ke udara. Tapi lucunya, Bea malah tidak suka dengan tindakan Paul barusan yang membuat suasana menjadi tegang, membuat emosi Paul semakin memuncak. Dia pun menunjukkan bukti pakaian Bea yang berlumuran lendir yang membuktikan perkataan Bea tentang baju itu adalah salah. Dia mendesak Bea untuk segera mengatakan semua rahasia yang mungkin dia tutupi karena Paul menganggap tak ada lagi alasan bagi Bea untuk terus menutupinya. Kuat dugaan Paul kalau malam itu sebenarnya Bea diam-diam mendatangi Will di tengah hutan. Bea mengatakan jika Paul terus bersikap seperti ini, dia hanya akan merusak momen bulan madu mereka. Morning. What are you doing? Hari ini, Bea yang tanpa disadari memang banyak melupakan memorinya. Diam-diam mulai menuliskan sesuatu hal yang penting di sebuah buku. Hal yang sangat sepele termasuk namanya sendiri dan juga nama suaminya yang tanpa disengaja dipergoki oleh Paul. Karena seringnya terjadi pertengkaran, situasi mereka mulai menjadi sedikit canggung. Di momen ini, Paul mulai menanyakan lagi tentang bercak merah yang ada di kaki Bea. Bea beralasan sudah mulai membaik. Mereka berdua kembali ke tengah danau. Di sana, mereka mulai bermesraan lagi. Namun, saat Paul menempatkan tangannya di posisi tertentu, seketika dia dikejutkan dengan cairan merah yang keluar dari Bea. Paul yakin kalau ada yang tak beres dengan kondisi kesehatan Bea. Maka, dia menyarankan untuk segera pergi kembali ke kota untuk menemui dokter untuk memastikan keadaannya. Namun Bea tetap beralasan kalau saat ini dia sedang datang bulan. Diam-diam, Paul pergi ke rumah Will secara sembunyi-sembunyi. Dia melihat keberadaan Annie. Dia pun berusaha segera mendekati Annie untuk mendapatkan informasi. Paul menanyakan di mana keberadaan Will sekarang karena dia ingin menemuinya. Namun Annie mengatakan kalau Will sedang tidak ada di rumah, melainkan sedang bersembunyi. Di momen ini, Paul tak sengaja melihat kaki Annie yang rupanya juga memiliki bercak merah yang sama berada di kaki Bea. Spontan, Paul pun menanyakan penyebab dari bercak merah itu. Apakah itu hasil dari perbuatan Will? Annie hanya memperingatkan supaya Paul segera menjauh dari mereka jika ingin tetap aman dan selamat. Annie pun melanjutkan pergi meninggalkan Paul dengan menggunakan perahu botnya. Paul lalu melihat topi milik Will yang tengah terapung di air dengan sedikit noda dari cairan merah. Paul lalu berinisiatif memasuki rumah Will, berharap menemukan sesuatu yang mungkin sedikit banyak bisa membantunya menemukan jawaban atas semua misteri ini.
Di dalam rumah itu, Paul menemukan rekaman CCTV yang tersimpan di komputer Will yang memperlihatkan pergerakan Bea pada malam kejadian. Paul juga menemukan berbagai catatan tertempel di dinding rumah ini. Catatan yang sama dengan kepunyaan yang pernah ditulis oleh Bea. Catatan yang bertulis dengan ingatan-ingatan dasar yang juga ternodai dengan lendir. Dia pun langsung mencocokkan tulisan tadi dengan apa yang dituliskan oleh Bea. Paul berusaha menanyakan siapa sebenarnya Bea. Paul merasa tak yakin jika Bea yang sekarang adalah istrinya yang sebenarnya, sebab Bea dan Annie menuliskan hal-hal yang sama di catatannya, mulai dari nama sendiri, tanggal lahir, sampai ke hal yang tidak mereka sukai. Ini hal yang aneh bagi Paul, karena apa gunanya mencatat hal yang sangat sepele seperti itu. Paul yakin kalau ada hal yang sama yang berusaha mereka semua tutupi. Bea mengatakan kalau dia hanya berusaha melindungi Paul. Open up! Go back to the bedroom. Paul mendapati Bea yang tengah berada di dalam kamar mandi dengan berlumuran cairan merah yang keluar dari dirinya. Dan lagi-lagi, Paul yang sudah merasa bosan mendapati momen pengelakan terus-menerus dari Bea. Kali ini, dia berusaha bertindak tegas dan terus menekan Bea agar mau mengatakan hal yang sebenarnya. Dia pun mengikat Bea di ranjang. I just want things to be normal. How do you not know that? Tanpa sengaja, Paul menemukan sesuatu di bagian tubuh Bea, sesuatu yang terlihat mengerikan. Paul pun perlahan menariknya keluar dari dalam tubuh Bea. Rupanya, di dalam tubuh Bea tersimpan benda misterius yang menyerupai cacing dengan ukuran yang sangat besar. Di momen ini, Bea mulai mengatakan yang sebenarnya. Jadi, di malam yang gelap itu, Bea melihat sebuah cahaya. Namun, walaupun tak melihat dengan jelas, Bea merasa yakin dia melihat beberapa sosok berbadan hitam datang menemuinya. Sosok itu mulai memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Bea mengaku merasakan sesuatu itu selama ini berdiam di dalam tubuhnya. Sebenarnya, Bea memang berniat mengatakan ini kepada Paul, namun menunggu momen yang pas. Bea hanya tak ingin merusak momen bulan madu ini. Bea juga mengaku kalau makhluk ini telah menguasainya, dirinya, termasuk juga ingatannya. Nothing bad is gonna happen. Setelah keributan yang terjadi tadi malam, Paul terbangun dengan kondisi terikat di tengah danau. Bea meyakini makhluk itu sebentar lagi akan mencelakai Paul. Makanya dia pun berpikir untuk menyembunyikan Paul dari incaran makhluk tersebut. Di momen ini, Bea sengaja mengikat kaki dan tangan Paul dengan sebuah jangkar karena dia berniat untuk menyembunyikan Paul di dasar danau. Our fuck you Indian food. So, we didn't... What? Guys. Dengan berakhirnya adegan tadi, maka film ini pun dinyatakan selesai. Dan terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan ragu berikan like-nya jika kalian suka dengan konten ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.